Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam mata kuliah Elektronika Industri. Pada sesi kali ini kita akan membahas sistem penerangan industri. Adapun objektif kuliah kita pada kali ini adalah mahasiswa mengetahui pengertian dan tujuan sistem penerangan industri. Berikutnya adalah mahasiswa mengetahui komponen elektronika dan tingkat pencahayaan yang berkaitan dengan sistem penerangan industri. Baik, jadi kita mulai dulu dengan pengertian sistem penerangan industri. Jadi sistem penerangan industri merujuk kepada infrastruktur dan peralatan pencahayaan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan penerangan di lingkungan industri. Jadi industri seperti pabrik, gudang, kemudian fasilitas produksi, serta tempat kerja ini membutuhkan penerangan yang khusus dengan mempertimbangkan keamanan dan produktivitas. Tujuan sistem penerangan industri. Jadi yang pertama, memenuhi kebutuhan penerangan khusus. Jadi tolong diperhatikan mahasiswa semuanya. Di lingkungan industri ini membutuhkan penerangan yang lebih intensif dan terfokus dibandingkan dengan lingkungan perkotaan dan rumah tangga. Ya, jadi supaya kerja di industri ini berproduktif dan aman, makanya dia memerlukan penerangan yang lebih intensif. Jadi penerangan ini ya dirancang untuk menciptakan kondisi kerja yang aman dan produktif. Ya, jadi ini adalah tujuan yang pertama untuk memenuhi kebutuhan penerangan khusus. Baik, kita lanjutkan dengan tujuan sistem penerangan industri yang kedua, yaitu memenuhi penerangan dalam lingkungan keras. Ya, jadi di dalam industri ini ada beberapa lingkungan yang keras ya. Lingkungan yang keras ini kita akan bahas di sini. Jadi sistem penerangan industri ini harus tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras. Hal ini termasuk ruangan yang penuh dengan debu, uap, suhu ekstrim, kelembaban, dan getaran. Jadi lampu-lampu yang digunakan harus memiliki sertifikasi dan perlindungan khusus untuk menanggung kondisi tersebut. Ya. Nah, ini adalah tujuan yang kedua. Kita akan melanjutkan tujuan yang ketiga. Tujuan yang ketiga ini adalah memenuhi pencahayaan darurat. Ya, ini adalah yang ketiga ya. Sistem penerangan industri sering mencakup pencahayaan darurat untuk situasi darurat atau pemadaman listrik. Ya, jadi di industri ini pekerjaan harus tetap dilanjutkan sehingga meskipun ada kondisi darurat atau situasi darurat dan pemadaman listrik, penerangan harus tetap dijalankan ya, terutama dari segi keamanan dan produktivitas. Jadi lampu darurat ini dapat memberikan penerangan yang cukup untuk evakuasi atau melanjutkan operasi yang penting. Kemudian berikutnya, jadi kita akan melanjutkan ke komponen elektronika dalam sistem penerangan industri. Yang pertama adalah lampu LED atau lampu Light Emitting Diode. Ini adalah telah menjadi pilihan utama untuk pencahayaan industri karena beberapa keunggulannya ya. Jadi kita akan bahas beberapa keunggulan yang dimiliki oleh lampu LED sehingga sering digunakan dalam lingkungan industri. Jadi ini yang pertama, seperti efisiensi energi. Jadi seperti mahasiswa sudah tahu, kita sudah pernah membahas tentang light emitting diode ini atau khususnya diode. Dia adalah kalau dalam kasus light emitting diode ini, dia menghasilkan cahaya karena pancaran elektron ya, karena si elektronnya ini memancar ya, sehingga dia menghasilkan cahaya atau si elektronnya ini dilepaskan sehingga dia menghasilkan cahaya. Sehingga lampu LED ini menghasilkan cahaya dengan jumlah energi yang lebih sedikit dan memiliki efisiensi konversi yang tinggi ya. Jadi intinya dia tidak menggunakan kawat ya.
Ini berbeda dengan lampu pijar, ya, dia menggunakan elektron yang dilepas sehingga dia akan menghasilkan cahaya. Sehingga ini akan bisa kita kontrol ya penggunaan energinya sehingga dia lebih efisien. Kemudian umur layanan yang panjang. Jadi lampu LED ini memiliki umur layanan yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan lampu tradisional. Lampu LED ini dapat bertahan hingga puluhan ribu jam, mengurangi frekuensi penggantian dan biaya perawatan. Ya, jadi contohnya seperti gambar yang di samping ini. Ya, ini pada pabrik ini sudah menggunakan lampu LED. Jadi kita akan melanjutkan ke keunggulan yang ketiga yang dimiliki oleh lampu LED, yaitu tidak mengandung merkuri. Jadi lampu LED ini tidak mengandung merkuri ya. Jadi merkuri ini adalah bahan senyawa yang berbahaya. Ya, jadi ini dia akan lebih ramah lingkungan ya. Jatuhnya dia akan jadi ramah lingkungan dan memudahkan dalam proses daur ulang. Nah, ini ya. Jadi lampu LED ini berbeda dengan jenis lampu-lampu yang konvensional yang lainnya ya. Dia tidak mengandungi merkuri. Yang kemudian yang keunggulan berikutnya adalah tahan getaran dan guncangan. Ya, jadi lampu LED ini cenderung lebih tahan terhadap getaran dan guncangan dibandingkan dengan lampu yang konvensional, sehingga dia cocok untuk lingkungan industri yang keras ya. Nah, seperti yang kita bahas tadi, ada beberapa industri yang ada getaran dan guncangan ya dalam prosesnya, sehingga lampu ini cocok dalam kondisi lingkungan kerja yang tersebut ya, yang keras ini. Kemudian kita melanjutkan ke komponen listrik dalam sistem penerangan industri yang lainnya. Yang kedua adalah driver LED ya. Jadi pada lampu LED ini ada driver LED. Ini adalah komponen elektronik yang mengatur arus dan tegangan yang diperlukan oleh lampu LED. Jadi ini memastikan bahwa LED berfungsi dengan efisien dan dapat diintegrasikan dengan sistem kontrol yang lebih canggih ya. Jadi ini semacam mini controllernya ya, driver LED ini, sehingga dia bisa mengatur arus dan tegangannya dan juga diintegrasikan dengan sistem kontrol otomatisasi atau sistem kontrol yang lebih canggih. Kemudian komponen yang ketiga yaitu sensor cahaya atau photosensors ya. Jadi sensor cahaya ini seperti fotodioda atau fototransistor digunakan untuk mendeteksi tingkat cahaya di sekitarnya. Informasi dari sensor ini dapat digunakan untuk mengontrol secara otomatis tingkat kecerahan lampu atau menyalakan dan mematikan lampu sesuai kebutuhan ya. Jadi ini lebih dipakai untuk apakah hari itu terang atau gelap ya. Jadi lampu bisa menyesuaikan ya dengan kondisi sekitarnya sehingga dia bisa meningkatkan efisiensi ya. Nah, ini adalah sensor cahaya. Kemudian sensor gerak atau motion sensors ya. Jadi sensor gerak ini mendeteksi kehadiran manusia atau objek yang bergerak. Mereka dapat digunakan untuk mengaktifkan atau meningkatkan tingkat kecerahan lampu saat ada aktivitas di area yang sedang diawasi. Ya, jadi ini adalah sensor gerak atau motion sensor. Ya, jadi dia bisa mendeteksi apakah ada pergerakan di situ sehingga apabila ada pergerakan kecerahannya bisa ditingkatkan. Kemudian yang komponen berikutnya adalah saklar on dan off ya. Ini mahasiswa saya rasa semuanya sudah tahu bahwa harus ada saklar on dan off. Cuman dalam industri yang menggunakan sistem pintar atau otomasi, jadi saklar ini dapat diintegrasikan ya, dapat diintegrasikan sehingga dia bisa menjadi sistem yang otomasi ya. Jadi untuk beberapa industri dia akan menyala dan hidup secara otomatis ya. Ini kita bisa set waktunya sehingga dia akan bisa hidup atau mati secara otomatis terutama dalam sistem yang menggunakan sistem otomasi.
Kemudian dimmer atau peredup elektronik. Nah, dimmer elektronik ini memungkinkan pengguna untuk mengatur tingkat kecerahan lampu. Jadi dimmer elektronik ini dapat dikendalikan secara manual atau diintegrasikan dengan sistem otomasi ya. Jadi ini adalah peredup ya, bisa meredupkan dan juga bisa menerangkan. Nah, ini dia juga diintegrasikan dengan sistem otomasi sehingga apabila waktu-waktu sudah bekerja dia akan terang sendiri atau waktu-waktu sudah selesai bekerja dia akan redup sendiri. Nah, ini bisa diintegrasikan dengan sistem yang otomasi. Kemudian ini yang ketujuh, ya ini adalah pencahayaan darurat. Ya, komponen yang ketujuh ini adalah sistem komponen pencahayaan darurat. Ya, pencahayaan darurat ini adalah lampu LED yang dilengkapi dengan baterai cadangan dan modul pengisian. Ya, untuk memastikan penerangan terus berfungsi selama pemadaman listrik atau keadaan darurat lainnya. Ya, jadi ini adalah lampu LED beserta baterai dan modul pengisiannya ya, sehingga waktu ada pemadaman listrik atau kondisi darurat lainnya, lampu bisa tetap menyala. Nah, kita akan lanjut ke tingkat pencahayaan dalam sistem penerangan industri. Ya, jadi tingkat pencahayaan industri atau khusus ya, jadi khusus ini adalah salah satu standar pencahayaan yang diterapkan oleh American National Standards Institute atau bisa kita ringkas namanya ANSI ya. ANSI ini telah memberikan panduan tingkat pencahayaan untuk berbagai jenis keperluan. Nah, ini ya. Jadi untuk industri kita akan membahas yang berikut ini ya. Tingkat pencahayaan industri yang khusus. Jadi misalnya untuk industri ringan seperti assembly line atau perakitan ini 300 sampai 500 lux. Nah, ini adalah unitnya ya. Unitnya ini dalam lux ya. LUX ini dalam lux. Kemudian industri berat. Nah, ya, atau mesin-mesin berat 750 sampai 1000 lux. Ya, terus kemudian laboratorium 500 sampai 750 lux. Toko pusat perbelanjaan 500 sampai 750 lux. Ini adalah tingkat pencahayaan yang sudah ditetapkan oleh ANSI tadi ya, dan kita bisa menggunakan tingkat pencahayaan ini sehingga industri yang kita jalankan bisa beroperasi dalam kondisi aman dan produktif. Nah, ini adalah contoh soalnya, contoh soal tingkat pencahayaan dalam sistem penerangan industri. Perhitungan intensitas pencahayaan. Nah, kita akan menggunakan rumus ini ya. Rumusnya ini tidak terlalu susah, ini langsung straightforward rumusnya. Jadi ini adalah untuk menghitung intensitas cahaya dalam lux. Ya. Nah, intensitas cahaya dalam lux. Jadi intensitas pencahayaan dalam lux adalah disimbolkan dengan huruf E ini ya. Nah, E sama dengan A kali L dibagi F, di mana E ini adalah intensitas pencahayaan dalam lux. Terus kemudian L ini adalah tingkat pencahayaan yang direkomendasikan juga dalam lux. Dan F ini adalah faktor pengurangan. Nah, ini koreksi untuk warna dan kebersihan. Kemudian A ini adalah luas permukaan yang diterangi dalam meter persegi. Ya. Jadi ini adalah perhitungan intensitas pencahayaan. Nah, ini kemudian ada soalnya, contoh soal. Ya, kita bisa langsung mengaplikasikan rumus tadi ya. Jadi contoh soalnya ini sebuah ruangan di industri dengan luas 80 meter persegi akan direnovasi. Sehingga dia perlu dirancang pencahayaan yang optimal. Berdasarkan standar pencahayaan, tingkat pencahayaan yang direkomendasikan adalah 500 lux. Dan F-nya ini atau faktor pengurangan tadi ya, faktor pengurangan sama dengan 0,9. Nah, faktor pengurangan tadi berdasarkan jenis kebersihan ya dan warna lampunya.
Nah, kemudian tentukan intensitas pencahayaan dalam lux atau E. Jadi diketahui A 80 meter persegi, kemudian L 500 lux dan F 0,9 ya. Sehingga kita masukkan dalam rumus E sama dengan A kali L dibagi F, jadi 80 kali 500 dibagi 0,9 sehingga tingkat pencahayaannya atau intensitas pencahayaannya adalah 4.444 ya, sorry 40.000 ya, 44.444,44 lux. Nah, ini adalah tingkat pencahayaan yang diperlukan untuk menerangi ruangan tersebut ya. Jadi intensitas yang diperlukan untuk menerangi ruangan tersebut secara optimal. Dan contohnya lampu LED bisa digunakan ya untuk kasus penerangan ini. Ini adalah contoh soal ya. Tolong mahasiswa perhatikan dan pelajari lagi. Baik, jadi untuk kesimpulan, sistem penerangan industri dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan penerangan di lingkungan industri dengan tujuan keamanan dan produktivitas ya. Jadi sistem penerangan industri ini diadakan ya atau dibangun dengan tujuan utamanya adalah keamanan dan produktivitas. Kemudian untuk komponen elektronikanya sendiri ini terdiri dari lampu LED, driver LED, sensor, dan unit pencahayaan darurat ya. Jadi ini adalah komponen-komponen dalam sistem penerangan industri. Kemudian tingkat pencahayaan dalam sistem penerangan industri ditentukan dengan intensitas pencahayaan dan standar intensitas pencahayaan bervariasi berdasarkan jenis kegiatan dan ruangan di industri. Oke, jadi demikian sesi kali ini dalam mata kuliah elektronika industri. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.